Sven ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji, teman-teman semua, perkenankanlah saya memaparkan terkait dengan materi pengadaan makanan tambahan ya untuk anak sekolah yang menggunakan swaklola tipe 4. Dasar hukumnya ya di sini terkait dengan Perpres 16 2018 maupun Perpres 12 tentang perubahan Perpres 16 tentang pengadaan barang dan jasa, dan tentunya Per LKPP nomor 3 tahun 2021. Ini yang terbaru. Sebelumnya sudah ada juga ya, tapi kita pakai yang ini sebagai pedoman. Mungkin kalau melihat berita, Bapak Ibu sudah lihat ya di sini di DKI Jakarta tuh PMTAS dimulai sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 ya, awalnya itu jadi kalau Bapak Ibu lihat di LPSE DKI itu dulu namanya penyediaan pemberian makanan tambahan anak sekolah berupa susu, awalnya begitu di lingkungan suku dinas pendidikan di DKI Jakarta. Itu pakai awalnya adalah pakai pihak ketiga, pakai tender, nilainya kalau nggak salah dulu awalnya 150 miliar ya, tersebar di kurang lebih 2000 bukan 2000, dari 2000 sekolah ada yang dipilih-pilih untuk sekolah-sekolah yang memang mayoritas siswanya itu memang perlu makanan bergizi gratis. Nah, ternyata waktu awal tender itu pertama di 2019 itu kan menggunakan tender. Timbul banyak masalah. Masalahnya yang pertama isu pokoknya adalah makanan itu ya, karena dia terpusat, dia harus menyebar ke di sekolah di DKI itu ada 2000 sekolah, itu terjadi akhirnya apa? Sampai kasus keracunan makanan. Jadi dapurnya itu terpusat ya untuk membagi ke sekian puluh ribu mungkin ya siswa-siswa di Jakarta, sehingga kemampuan dapur umum itu tidak mampu. Sebenarnya bukan dapur umum, dapur penyedia, walaupun dia sudah mensubkan. Jadi yang terjadi waktu makanan datang ke sekolah, siswanya udah pulang. Atau ada yang terjadi karena dia masak nasinya malam, misalnya pagi-paginya sudah basi, dan seterusnya. Itu dari sudut mutu. Ya. Kemudian dari sudut isu pengendalian kontrak gitu Pak ya. Jadi banyak sekali kendala, misalnya yang harusnya dagingnya satu potong dia jadi setengah potong dan seterusnya. Kenapa? Karena ada unsur apa itu keuntungan perusahaan di situ. Nah pada waktu itu gubernurnya Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan manggil saya, bagaimana Pak Bles bagusnya kita pindahkan ke swaklola, saya bilang. Swaklola tipe 4. Jadi titik distribusinya kita turunkan, saya bilang. Awalnya ragu, kenapa? Karena masyarakat ya dianggap tidak mampu melaksanakan swaklola. Dia tanya kepada siapa aja Pak Bles? Saya sampaikan bahwa sebaiknya swaklola tipe 4 itu misalnya kalau di sekolah itu di komite sekolah, kalau di pengajian itu di madrasah-madrasahnya, ada juga kita punya pesantren, saya bilang gitu, kasih ke titik paling rendah. Posyandu kita kasih kepada kelompok masyarakat yang ngurusin posyandu. Kemudian misalnya ada lagi PKK, itu kita libatkan semua. Nah, alhamdulillah. Terus juga yang terakhir juga isu mungkin ya, kalau tender itu kaitannya dengan misalnya tindak pidana korupsi atau fraud atau ini alhamdulillah tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Itu bagaimana mekanismenya? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Di sini kita ada pergubnya sendiri ya. Jadi kita membuat ini kebetulan yang 2023 yang terbaru. Ini pergubnya, tapi di 2024 tidak terjadi lagi. Saya nggak tahu 2024 PMTAS diturunkan. Kemudian kita buat juknisnya dulu. Jadi semuanya harus ada juknis. Kita harus ngacu kepada juknis. Nah, di sini saya akan sampaikan gitu. Perbandingan pelaksana melalui penyediaan swaklola itu berdasarkan studi kasus itu kita lihat bahwa ternyata
kalau kita penyedia itu berorientasi pada keuntungan penyedia. Kemudian sulit untuk menjangkau pengguna yang tersebar, sulit menjaga ketepatan waktu dan mutu, kemudian pembayaran sesuai bobot yang diserah terimakan. Kemudian terakhir pengawasan oleh sistem birokrasi dan terbatas. Itu kalau kita pakai penyedia, artinya proses tender. Nah kalau swakelola itu orientasinya pada partisipasi masyarakat. Jadi sesuai dengan sifatnya swakelola sendiri. Kemudian pekerjaan dilakukan di titik distribusi setempat di level pemanfaatan sekolah. Kemudian mampu menjaga ketepatan waktu dan mutu. Kemudian pembayaran mendahului pekerjaan, karena swakelola itu bukan perusahaan, pelaku-pelakunya masyarakat, ya tentunya modalnya harus dikasih duluan. Tapi kelebihannya pengawasan oleh masyarakat secara langsung. Jadi masyarakat sendiri mengawasi. Tapi kita juga perlu tenaga pendamping. Nah, ada poin penting di dalam pelaksanaan swakelola ini. PA atau KPA dengan pertimbangan ya untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur atau tata cara pedoman swakelola. Jadi ini poin ya, amanat dari PRLKPP nomor 3 tentang swakelola itu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran diberikan mandat ya untuk menyesuaikan prosedur. Lanjut, nah di sini kita masuk ke tujuan swakelola. Ya, jadi kita katakan kita di sini justru begitu kegiatan seperti pembelian makanan tambahan anak sekolah. Jadi saya tidak langsung bicara tentang tidak mengomentari juga masalah makan siang gratis, tapi pengalaman kami melakukan pembelian makanan itu seperti ini adalah partisipasi kelompok masyarakat yang kita tingkatkan. Juga di situ terbukti peningkatan efektif dan efisiensi. Jadi justru lebih efektif dan efisien ya dilakukan secara swakelola. Jadi, anggarannya bagaimana itu sampai 300 miliar. Untuk level DKI wadah itu sampai 300 miliar. Kemudian, nah ini bagaimana mekanismenya? Ya, tentunya pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Jadi saya tidak ngasih pandangan teori lagi tentang swakelola, tapi kalau swakelola tipe 4 itu ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Poin di sini adalah pengawasan langsung oleh masyarakat. Persiapannya juga langsung oleh masyarakat, pelaksananya juga masyarakat. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada pendampingan dari instansi penanggung jawab anggaran. Karena kalau tidak didampingi atau tidak diasistensi, suka yang namanya masyarakat kan terhadap birokrasi kan kadang-kadang pertanggungjawaban SPJ dan seterusnya itu kan harus diajarin, harus didampingi gitu. Nah, kemudian PPK dapat melakukan perikatan kontak terpisah dari swakelola tipe 4 jika ada membutuhkan ya pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tahapan swakelola ya. Jadi ada permintaan kesediaan dulu ya dari pejabat pembuat komitmen ya. Jadi outputnya adalah surat permintaan kesediaan ya kepada kelompok masyarakat. Kemudian penyampaian kesediaan ya, outputnya adalah surat kesediaan data personil dan peralatan. Dalam hal ini adalah kebetulan saya contohkan studi kasus di sekolah, jadi menggunakan komite sekolah. Jadi komite sekolah menyampaikan surat kesediaan dan data personil. Jadi persyaratannya sederhana, tidak perlu harus dapur umum, silakan di dapur di masing-masing anggota swakelola. Jadi dipakai di sekolahnya masing-masing. Dan ruang lingkupnya juga lebih sederhana daripada kita menggunakan dapur umum sampai ribuan. Kalau ini kan cukup puluhan bahkan cuma ratusan yang mampu ditangani oleh komite sekolah. Kemudian setelah penyampaian kesediaan, barulah penyampaian proposal dan rencana anggaran biaya. Di sini ada penetapan tim pelaksana. Tim pelaksana itu ditetapkan oleh ketua Pokja, ketua Pokmasnya ya.
Di situ terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang murni semuanya dari masyarakat. Nah, setelah penyampaian proposal dan RAB, ya, dilakukan negosiasi, review proposal dan RAB dan negosiasi. Jadi maksudnya di sini review itu agar anggarannya itu sesuai dengan kalau di Pemda itu DPA, kalau di nasional APBN itu DIPA, ya. Kemudian ditindaklanjuti setelah negosiasi baru penandatanganan kontrak. Nah, ini yang sering kurang ya, mungkin kurang sosialisasi kalau menurut saya. Bahwa swaklola itu sampai sama dengan penyedia biasa. Di situ ada kontrak, ada pokok perjanjian, ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Nah, itu yang menandatangani adalah ketua Pokmas dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, barulah lakukan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kira-kira di sini bagaimanakah persyaratan? Halo, izin. Ya, halo. Izin. Siapa nih? Halo, siapa nih? Rupiah per kilogram. Untuk bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram. Ada bocor udah? Oke. Syarat calon pelaksana swaklola ini karena ngambilnya dari WA jadi kurang ini. Ya adalah surat pengukuhan. Yaitu surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi komite sekolah ini ada persyaratan adalah surat pengukuhan. Jadi kalau komite sekolah kan dikukuhkan oleh kepala sekolah. Kemudian sekretariat memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan, dalam hal ini adalah komite sekolah. Peralatan, ya, personil dulu ya, personil ini ya anggota komite sekolah sendiri, ada juru masaknya, ada pramu, dan itu sederhana gitu ya. Kemudian peralatannya ada dapur umum, ada peralatan masak yang digunakan sehari-hari. Jadi nggak khusus Pak, nggak harus dibentuk sendiri, nggak perlu. Kemudian di sini ada kesediaan pokmasnya. Jadi PA tadi kita lihat dari flow-nya ya, PA KPA melalui PPK meminta kesediaan pokmas di lokasi pelaksanaan pekerjaan swaklola. Kemudian dalam hal pokmas bersedia, maka penanggung jawab pokmas dalam hal ini ketua komite sekolah menyampaikan surat pernyataan kesediaan dilampirkan dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Ya, untuk selanjutnya para PA-KPA menetapkan pokmas sebagai pelaksana swaklola. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi kita menyampaikan melalui kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikannya, kemudian PPK-nya Kabid SD dan PKLK. Kebetulan saya pelaksana langsung sebagai ketua komite sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri 9 Jakarta. Kemudian, nah ini juga harus diinikan, juga diketahui bahwa penyelenggara swaklola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Ini betul-betul masyarakat sendiri, ya, di mana tugasnya adalah tim persiapan merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan. Kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan swaklola berdasarkan kebutuhan, termasuk jadwal pengadaan bahan jasa yang dibutuhkan. Ya, kemudian, nah, untuk persiapan pelaksanaan swaklola sendiri ada 7 ya di sini, ada 7 ya persiapan pelaksanaan swaklola, ada penetapan penyelenggara swaklola, penugasan tim personil asistensi. Nah, tadi penetapan penyelenggara swaklola oleh kelompok masyarakat. Kemudian penugasan tim personil asistensi oleh pejabat pembuat komitmen dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kemudian penyampaian proposal dan RAB. Jadi begitu ditunjuk, si Pokmasnya menyampaikan proposal dan RAB, kemudian direview tentu, kemudian penyusunan rencana kegiatan dan jadwal, review proposal, negosiasi teknis dan harga. Jadi negosiasi teknis dan harga gini, misalnya menu-menunya itu kan sudah ditetapkan oleh kita dibantu oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada 20-an, 30-an menu. Jadi supaya tidak bosan, dihitung kalorinya, jadi kita mengacu ke sana.
Gitu loh, ya kan, jadi menu-menunya apa saja sudah ditetapkan. Ada 30-an menu kalau saya tidak salah. Kemudian ada negosiasi teknis dan harga tadi itu, harganya harus sesuai dengan anggaran yang disediakan, jadi jangan sampai lewat. Kita tuh 11.800, kalau di DKI 11.800, kalau makan siang gratis sekarang nih 10.000 ya. Kalau kemarin kita dari 2019 tuh 11.800. Nah, jadi 800 tuh untuk administrasi, untuk ya kita kan namanya komite kan perlu administrasi, perlu kertas, perlu laporan dan seterusnya. Nah, yang 11.000 tuh murni untuk pelaksanaan swakelola. Kemudian ada penyusunan rancangan kontak. Nanti kita akan jabarkan ya dalam pelaksanaannya. Nah, di dalam rencana kegiatan ngapain aja? Tim persiapan dapat dibantu oleh pegawai. Jadi dia dibandampingi oleh pegawai dari instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ya, atau tenaga ahli teknis ya yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan. Jadi kita ngatur nih jadwal belanja, kemudian jadwal masak, membagi siapa yang bertugas terhadap distribusi dan sebagainya ya di lingkup sekolah. Itu udah luarnya biasa repot loh Pak, Ibu. Sebenarnya saya pelaksana langsung itu luar biasa. Gimana kalau itu ditarik ke atas ya, luar biasa banget gitu. Di level sekolah saja sudah luar biasa kita menggerakkan masyarakat ya. Kemudian juga kita membuat daftar struktur rencana kegiatan atau work breakdown structure yang akan dilaksanakan. Kemudian, nah ini dia, pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh PPK, jadi ada pendampingan oleh pegawai pada instansi ya, yaitu apakah melakukan review atas KAK, yaitu menyesuaikan KAK perencanaan swakelola dengan anggaran, tadi udah kita bahas. Ya. Kemudian tim pelaksana mengajukan RAB swakelola kepada PPK. Ya, apa saja? Ya, tim pelaksananya tadi masyarakat adalah menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya. Jadi detail rencana kebutuhan dan biaya, misalnya gaji tenaga teknis, ya di sini tukang masak, ya upah tenaga kerja kalau ada, ya kan. Kita emang kebetulan di sekolah itu ada juga pelaku-pelaku masyarakat karena ini masyarakat umum ya. Dia ada yang pengusaha, bukan pengusaha sih, usaha kecil lah, kantin. Nah, jadi dia udah bisa gitu loh. Kemudian honor narasumber kita tidak ada honor narasumber ya. Honor tim penyelenggara swakelola juga kita tidak menganggarkan karena sudah kita bekerjanya secara volunteer. Jadi nggak ada honor tim penyelenggara swakelola, tapi dari keuntungan sesuai dengan harga pasar. Itu yang kita gilir nanti. Kemudian biaya bahan material itu tadi bahan masakan, dapur dan seterusnya tanpa biaya dapur ya. Jadi kita peralatan itu menggunakan peralatan yang ada di masyarakat. Jadi nggak ada pembelian apa misalnya panci, penggoreng, nggak ada. Biaya yang dibutuhkan biasanya di sini kita hanya berdasarkan pengalaman adalah komunikasi, laporan, ya ada rapat-rapat sedikit gitu tuh kita kasih honornya. Nah, kemudian apalagi menyusun rencana total secara rinci dalam rencana biaya bulanan atau biaya mingguan tidak melampaui pagu anggaran. Kemudian menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan dan menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi kita rinci di situ. Nanti kita gilir petugasnya. Jadi dari komite sekolah itu bergilir. Jadi dia nggak dia saja bergilir. Kita jadwalkan dari sekian puluh orang kita ganti. Jadi supaya tidak ada kejenuhan dan juga dan ini kan karena kerjanya volunteer, jadi ya tidak menjadi suatu beban gitu. Ya, oke. Kemudian tadi pegawai instansi melakukan review RAB, udah lanjut. Ya, berdasarkan review RAB tersebut, selanjutnya PPK melakukan review atas usulan proposal. Ya, di situ ada gaji tenaga teknis. Jadi kan tadi masih proposal, sekarang di level reviewnya di PPK. Kalau tadi reviewnya masih di tim teknis lah katakan, ya sama gaji teknis, biaya bahan,
biaya lainnya yang dibutuhkan. Nah, di sini dikatakan apabila dalam pelaksanaan swaklola tipe 4 terdapat kebutuhan pengadaan melalui penyedia, maka penggunaan dapat dimasukkan dalam kontrak swaklola. Itu kalau ada. Kebetulan di pemberian makanan taman anak sekolah tidak ada karena anggarannya udah ngepas, jadi nggak ada lagi. ah, ini teorinya ya, dalam hal pelaksanaan swaklola tidak bersedia atau tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan, maka pengadaan dilakukan melalui kontak terpisah oleh PPK. Misalnya apa? Misalnya ada kita bisa memilih katalog misalnya. Kita mau beli bahan makanan mentahnya. Nah, PPK bisa memakai katalog. Tapi kalau kita enggak, di sini kita membeli langsung di pasar. Ya, jadi di pasar tradisional supaya harganya murah, kita beli langsung. Pertanggungjawabannya cukup bukti pembelian ya, nggak usah pakai kwitansi, pakai nota-nota saja, tapi kita didampingi. Nah, kemudian lanjutnya apa? PPK menyusun rancangan kontrak dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan, ya, maka PPK melakukan negosiasi teknis dan harga. PPK menetapkan spektek. Nah, jadi spektek itu kebetulan pemberian makan tambahan anak sekolah itu udah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan terkait kandungan gizinya, makanannya, itu ada 30 macam menu. Ya, hasil nego dituangkan dalam berita acara. Lanjut. Ya, kemudian PPK menandatangani kontrak swaklola dengan pimpinan Pokmas. Ya, paling kurang berisi para pihak, barang jasa yang akan dihasilkan, nilai yang diswaklolakan, jangka waktu pelaksanaan dan hak kewajiban para pihak. Ya, di sini dalam hal rancangan kontrak swaklola tipe 4 termasuk pengadaan bahan jasa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika, yaitu tadi. Jadi kita gunakan pasar tradisional, belanja, tapi ya harus jujur gitu, tidak ada yang ya sulit juga ya karena kita saling mengawasi, jadi kelihatannya niatnya niat baik ya, insya Allah, dan itu terbukti. Ternyata malah nggak ada yang korupsi itu, nggak ada, karena kita sudah menjualnya sesuai dengan harga pasar. Jadi begitu ini mereka sudah dapat keuntungan dari hasil memasak gitu. Nah, persiapan penandatanganan kontrak ya. Jadi PPK melakukan rapat persiapan, ada finalisasi rancangan kontrak, memeriksa kelengkapan dokumen kontrak, merencanakan waktu pelaksanaan kontrak. Nah, ini juga tadi udah dibahas berkali-kali. Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak. Ya, penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan. Jadi nggak bisa kontrak kalau DPA-nya belum disahkan. Nah, kemudian PPK dan pimpinan Pokmas menandatangani kontrak setelah memeriksa rancangan kontrak. Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 kontrak asli, terdiri dari 1 kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana dari masyarakat. Kontrak asli kedua untuk pimpinan Pokmas dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK. Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap salinan kontrak tanpa dibubuhi materai. Nah, ini contoh perjanjian swaklolanya, ya kan? Ini saya sendiri, ini betulan terjadi, ya. Jadi di sini PPK-nya adalah Pak Satiman, Kepala Bidang SD PKL Dinas Pendidikan. Nah, kebetulan saya, walaupun saya pegawai negeri, saya adalah Ketua Komite Sekolah. Jadi saya itu merangkap nih sebagai pelaksana swaklola juga sebagai pendamping, karena saya waktu itu masih Kepala BPPBJ, jadi saya ngarahin pengadaan swaklola tipe 4. Nah, kemudian tim pelaksana melaksanakan swaklola sesuai dengan jadwal, ya kan? Sesuai dengan jadwal. Jadi dari mana tuh? Sesuai dengan jadwal, memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Laksanakan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK. Kemudian pengajuan kebutuhan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja. Kemudian menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, menyusun laporan swaklola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak. Kelompok masyarakat pelaksana swaklola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Ya kan? Sebentar Pak, sebentar. Ini
kita lanjut. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama pada pihak lain. Nah, ini pernah terjadi isu. Jadi si komite sekolah di suatu sekolah itu sampai diperiksa, dia beli kue subuh. Kalau di Jakarta ada namanya kue subuh. Dia belanja tidak dengan masak sendiri, ya kualitasnya apanya jadi berkurang gitu loh. Di sini kelompok masyarakat melakukan masak sendiri, baru dia bisa jalan. Kemudian PPK melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, di situ kita kasih uang di depan dulu. Jadi misalnya untuk berapa hari, seminggu, kita kasih duitnya dulu, kita masak, udah selesai, laporan, jalan lagi terus sampai gitu. Karena memang tidak ada keuntungan penyedia di sini. Jadi kita sendiri yang masak. Kemudian ya ini tadi ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi swakelola kami bayarnya di depan, bukan justru setelah bobot. Kenapa? Karena kita tidak ada keuntungan. Jadi siapa yang mau menalangin ya nggak ada. Makanya kita minta duitnya dibayar di muka, tapi per termin ya. Kemudian PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan. Jadi dia melakukan pendampingan, ngelihat nih duitnya. Jadi kita buka rekening Bank DKI. Kami di DKI itu wajib, jadi ketua komite sekolah membuat spesimen ke Bank DKI, ditandatangani oleh ketua dan bendahara, kita ngajukan. Jadi anggaran tuh nggak bisa langsung masuk ke rekening komite sekolah. Jadi tidak ada duit yang transaksi langsung, tapi melalui non tunai. Nah, di sini barulah tim pengawas melaksanakan tugas. Nah, jadi tim pengawasnya siapa? Masyarakat sendiri. Jadi kalau tipe 4 nih, di persiapannya masyarakat, pelaksananya masyarakat, pengawasnya juga masyarakat. Nah, dia nanti ngecek nih, belanja di pasar, betul nggak, gitu kan. Kemudian juga pengawasan teknis pelaksanaannya, kapasitas makanannya, gizinya sesuai dengan pedoman, sesuai atau tidak. Kemudian ya, ini juga didampingi tentunya oleh petugas yang dari instansi penanggung jawab. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Jadi kita biasanya selama 1 tahun tuh per 3 bulan, bahkan per bulan tuh ada evaluasi oleh tim pendamping kita. Jadi jangan sampai kayak tadi itu beli makanan atau beli di luar gitu, kecuali yang sifatnya pabrikan, beli susu kotak ya mau nggak mau kita beli kan gitu kan, tapi yang lainnya kita masak sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ya ada serah terima ya, serah terima. Jadi setiap bulan tuh kita lapor ya kepada sebenarnya bukan tiap bulan, setiap habis kegiatan langsung buat berita acara, tapi kita kumulatifkan tiap bulan kita lapor. Tapi setiap habis pelaksanaan langsung kita buatkan, itu skimnya sudah dibuatkan, tinggal kita buat laporannya, langsung kita ini kan. Jadi dari dinas tuh membuat juknis, jadi kita sudah ada form-formnya, nanti saya kasih lihat. Kemudian ada penyerahan hasil pekerjaan ya kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas. Nah, ini dia bentuknya, berita acara serah terima barang ya. Jadi namanya penerima barang dari hasil pekerjaan kepada PA-KPA melalui swakelola. Ya, ini kan teorinya gitu ya. Jadi kita memberikan pertanggungjawaban kepada PPK. Nah, ini dia lampirannya, misalnya kayak di sini nih, kue mangkok, susu UHT, roti isi kacang hijau, jasuke, serabi, ya kan? Susu UHT, sop daging sapi, pisang, ini semuanya kita pertanggungjawabkan. Volumenya kebetulan 300-an ini ya di sekolah ini gitu. Kemudian ini dia ada berita acara pemeriksaannya ya kan, ada berita acara pemeriksaannya di sini ya. Jadi juga dari pendamping PPK juga membuat ya, melihat benar gak pelaksanaannya ini. Ini dia checklistnya ya. Jadi checklist kelengkapannya. Di sini ada penyusunan penetapan penyelenggara, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan jadwal, review, ini udah dibuat checklist. Nah, ini yang penting, penyelenggara swakelola berkewajiban untuk mematuhi ya etika pengadaan. Ya kan? Jadi sanksinya ya dapat dikenakan atas adanya pelanggaran ya,
Kalau terjadi pelanggaran ya nggak dikasih anggaran lagi untuk PMTAS, sehingga yang rugi bukan hanya komite tapi semua sekolah itu dan siswa nggak dapat lagi. Ya, penilaian PPK berdasarkan atas penilaian PPK. Penyelenggara sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara sekolah. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Blasmianda. Bagi Bapak Ibu, penjelasan Pak Blasmianda ini bisa memperkuat kita kalau kita diberi tantangan sama kepala daerah, kalau bagaimana kalau dengan pelaksanaan swaklola tipe 4. Nah, kita udah punya gambaran ini. Baik, telah ada yang angkat tangan, Pak Fajar dari Cilacap ini. Gimana Pak Fajar? Silakan. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Muji. Ya, Iya, mohon izin ini saya tidak pakai on cam nih, kameranya dan error ini. ya silakan. Izin, Pak Bles yang saya hormati, mungkin saya juga sekedar sharing aja sih Pak Bles. Ya. Kebetulan tahun 2022 saat saya jadi kasih kesra, kami juga dapat kegiatan PMT, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting. Dan Oke. ini hampir sama persis. Hmm. Dan kita laksanakan dengan swaklola juga tipe 4. Siap. Tapi kebetulan sumber dananya waktu itu dari bantuan Bank Jateng melalui Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu. Hmm. Nah, mungkin sekedar sharing aja Pak. Prinsipnya sih semua proses sama dengan Pak Les yang di Dinas Pendidikan seperti itu. Cuma Ya. kami sekedar sharing biar nanti teman-teman di daerah lain yang mungkin mau melaksanakan bisa ada tambahan pengalaman juga. Di kami, di kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh tim di tingkat kelurahan dengan Ya. melibatkan kader-kader waktu itu, kader-kader PKK dan Posyandu. Sehingga Ya. tim itu yang kita bentuk. Kebetulan saya juga sebagai ketua timnya ditunjuk, tetapi kami juga tidak lepas dari instansi terkait, terutama dari Dinas Kesehatan, karena ini kaitannya dengan balita stunting. Nah, Ya. langkah pertama itu setelah administrasi tadi yang seperti Pak Bles sudah jelaskan, kami secara praktek di lapangan untuk Hmm. penentuan dapur umum memang kami menerapkan syarat dapur itu harus sudah memenuhi syarat laik higienis. Ya. Dan itu nanti harus diperiksa juga oleh tenaga ahli dari Dinas Kesehatan yang menangani itu. Biasanya Ya. dari Promkes itu biasanya. Nah, itu Ya. kenapa kami melakukan itu supaya dalam hal nanti pada saat ada kunjungan inspeksi dari inspektorat atau lain-lain, kami tidak asal menerapkan dapur. Kan bisa aja kadang mentang-mentang swaklola asal dapur tok dengan mungkin nggak kurang higienis atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. tim pun kami melibatkan dari pengawas langsung dari baik dari perencanaan maupun pengawas langsung dari Dinas Kesehatan. Yang pertama adalah tenaga ahli gizi dan Promkes, karena masing-masing di Dinas Kesehatan pasti punya itu dan udah ada SK penunjukan tugasnya personil yang dimaksud. Ya. Sehingga kita tidak melibatkan orang di luar itu. Nah, Hmm. itu yang kedua. Yang ketiga, untuk RAB memang kami agak berbeda Pak. Kalau Pak Bles kan tadi sudah per menu nggih, udah misalnya Ya. apa langsung Betul. menu nggih. Betul. Kalau di sini kebetulan malah rinci Pak. Jadi Hmm. menurut belanjanya gitu loh. Belanja Oh, misalnya, siap. Siap. iya, hari ini misalnya belanja beras satu karung loh, isi 10 kilo misalnya, itu kan bisa buat berapa hari dan lain-lain. Itu memang disusun sedemikian. Sehingga Hmm. mungkin hanya perbedaan di RAB-nya itu aja. Di sini Hmm. lebih detail karena memang permintaan dari ini Pak, dari yang ngasih dana dari Bank Jateng itu sendiri yang Hmm. menerapkan supaya tidak dibuat per menu, tetapi harus Hmm. rinci berdasarkan alokasi belanja harian. Hmm. Gitu. Terus yang keempat, bagaimana dengan ini Pak, mau bertanya juga di Ya. kami itu Siap. kan waktu itu dari Bank Jateng memang mensyaratkan untuk packingnya itu kan menggunakan packing kemasan sekali pakai. Ya. Tetapi kami dari tim waktu itu tidak tidak seperti itu. Kita justru malah kita gunakan untuk menggunakan kemasan yang dapat dipakai berkali-kali. Ya lunchbox gitu loh Pak.
Dan karena itu juga dari sisi efisiensi ternyata lebih efisien, karena kebetulan kan kami laksanakan itu selama 90 hari kali sekian ratus anak, ketemunya lebih irit kalau kita pakai Launchbox gitu. Nah, Ya. pertanyaannya saat ini udah selesai, barang-barang yang sifatnya masih ada itu menjadi milik kelompok pelaksana swaklola atau harus kita kembalikan, Pak? Itu aja sih. Mungkin ini hanya masalah Launchbox-nya, tapi bisa aja mungkin nanti di prakteknya di tempat lain ada juga, mungkin ada yang beli apa yang sifatnya masih ada, mungkin entah panci, entah apa mungkin tadi. Itu pertanyaan dari Ya. kami aja sih, Pak. Mungkin sementara itu, Pak. Matur nuwun. Oke. Ya. Oke, izin ya saya jawab Pak Munji ya. Jadi gini, betul kami tidak menggunakan box sendiri ya, karena itu tidak hemat dan tidak ramah lingkungan. Jadi kita pakai ampra, bukan ampra kayak makan bergizi gratis, enggak kayak gitu. Jadi kami kembalikan kepada siswa masing-masing. Mereka membawa ampranya, nanti dicuci yang bersih gitu kan, nanti kita isi sendiri. Jadi bebas, cuman kita kasih tagging namanya. Apa itu bukan ampra ya, pasti tempat makanan, box lunch boxnya itu gitu loh. Jadi nanti habis makan mereka harus nyuci sendiri lagi. Jadi mereka juga kita ajarin untuk bertanggung jawab terhadap makanannya mereka. Jadi dari orang tua siswa nyiapin makanan, tapi lunch boxnya dikoordinir, diserahkan per kelas. Nanti lunch boxnya itu kita isi, kemudian ya tentunya dengan sanitasi higien saya terapkan itu, misalnya harus pakai sarung plastik, terus harus pakai masker, terus yang nggak pakai jilbab harus pakai tutup, karena pada waktu itu kan baru habis COVID ya, ngeri kita nanti malah jadi penyakit gitu. Dan lagi yang kita hadapi nih sekolah luar biasa, anak-anak difabel yang gampang sekali rentan terhadap penyakit. Nah, tapi kita ajarin mereka. Jadi saya kebetulan sebagai ketua komite, saya contoh ya, saya nggak keluar negeri, tapi ngelihat aja pelaksanaan swaklola di Jepang dan di mana. Tapi dari media sosial, anak-anak itu membersihkan sendiri, nyuci sendiri barangnya, bersihin sendiri. Dia habis makan dikumpulin, dia nyuci masing-masing. Ya setelah nyuci masing-masing dikumpulin lagi di ruangan komite sekolah untuk dipakai selanjutnya. Jadi nggak ada istilahnya makan siang gratis, enggak. Mereka tuh harus mencuci tempat masaknya sendiri, tempat makanannya sendiri. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan peralatan masak? Kita tidak pakai peralatan masak yang beli, kita pakai di masyarakat masing-masing. Jadi nggak ada aset yang menjadi milik, nggak ada. Sampai ke tempat lunchbox-nya aja kita bebaskan dari masing-masing siswa. Karena memang tidak dianggarkan. 11.800 itu tok untuk makanan. Jadi mereka berinisiatif sendiri seperti itu. Jadi kita nggak ada tuh aset beli panci, beli apa, wah nggak cukup duitnya Pak, nggak cukup. Apalagi bikin dapur umum, nggak akan mungkin, itu mustahil gitu loh. Jadi kita kembangkan betul-betul swaklola. Akibatnya apa Pak? Trust issue-nya kuat Pak. Karena memang semua bergerak, nggak ada yang istilahnya tidak tahu, semuanya menjalankan. Mau makan ya sediakan lunchbox sendiri gitu loh. Dan bentuknya lunchbox bisa bermacam-macam, yang penting dikoordinir, harus begini, harus begini. Dan udah gitu selesai makan harus dicuci sendiri, itu dikoordinir tuh sama guru-guru, ngeliat mau makan dan sebagainya gitu. Jadi, nah terus bagaimana dengan dapur umum? Nggak ada dapur umum. Kita bagi misalnya menunya ada 3 ya, kita bagi 3 nih, ke rumah siapa, mereka masak. Ada yang masak nasi, ada yang masak sayur, ada yang masak lauk. Nanti dikumpulkan di sekolah, baru kita bagi. Dan kita dokumentasikan. Kita kebetulan punya ruang komite sekolah, kita membaginya di ini. Yang ngebagikan juga siapa? Ya kita juga, para orang tua siswa. Jadi kita keliling tuh ke ruang-ruang kelas, kita bawa, kita tenteng masing-masing. Nanti kalau cukup ruangannya saya kasih ada videonya ya. Itu bukti saya. Jadi saya punya legacy tentang itu. Nggak taunya sekarang. Nih, itu benar-benar kami lakukan. Jadi betul-betul ya, karena gini Pak, permasalahan waktu kita pakai tender, waktu itu pakai pihak penyedia, itu apa? Trust issue Pak. Jujur aja, trust issue. Jadi anggarannya 11.800 dipusatkan, jadinya sekitar 300 miliar. Apa yang terjadi? Ya pihak vendor pasti mengambil untung kan, dan seterusnya.
Nah, Iya. terus kemudian ada isu korupsi apa. Itu kita babat habis Pak dengan swaklola tipe 4. Karena masyarakatnya terbuka. Bapak tahu ya, emak-emak ya, cabai 5.000 Iya, aja bisa ribut Pak. iya betul, Pak. Kondisi psikologisnya itu Pak. Mereka belanja di pasar semua tahu yang dibeli apa, harganya nggak ada. Alhamdulillah saya 3 tahun ya, 2019 sampai 2004 tahun ya. Itu nggak ada itu. Kenapa? Karena saling mengawasi. Oh, harga ayam kan naik turun kan. Sekarang misalnya 30.000, semua orang tahu harga ayam 30.000. Nggak ada itu harga ayam dibikin 50.000. Nggak ada Pak, beneran nggak ada. Tapi ongkos berangkat ke pasarnya ya kita biayain, gitu kan? Pakai Iya bajainya betul. kita biayai. Jadi betul-betul masyarakat. Jadi kadang saya terharu loh. Begitu masyarakat digerakkan tuh luar biasa Pak. Dan lagi tidak terlampau besar, hanya 300 porsi kalau dibagi 10 orang tuh nggak banyak. Tapi kalau sampai ribuan nggak akan sanggup, nggak akan sanggup. Apalagi bikin model nggak akan sanggup. Ini volunteer Pak, nggak ada yang biayai. Mereka masak untuk anaknya sendiri gitu loh. Jadi konsep ini yang kita bawa ke Pak Anies Baswedan dan beliau setuju. Awalnya ragu juga masyarakat mampu nggak ya? Ternyata mampu dan berhasil dan udah kita buktikan bertahun-tahun gitu loh. Malah ini yang paling benar daripada kita pakai vendor di tender. Wah, apa kacau Pak kalau udah di tender tuh udah segala macam lah, mohon maaf ya kepentingannya. Demikian Pak yang bisa saya jawab. Saya punya dokumen-dokumen tapi ini masih nggak bisa kekirim. Nanti saya akan kirimkan di dalam satu blok karena banyak nih laporannya, contohnya udah lengkap Pak sama saya. Nanti saya bagi supaya teman-teman Ya, bisa menyontoh kepada ini. Ini beneran laporannya beneran yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi bukan ngarang, bukan sekedar teori. Betul-betul ada. Nanti saya kirim. Cuman ini udah saya coba kirim karena ininya gede Pak ya, jadi nggak bisa naik nih, nggak masuk juga. Nanti saya kirim melalui emailnya Pak Muji ya, Insya Allah Pak Muji ya. Jadi nanti saya kirim melalui emailnya Pak Muji. Oke, demikian. Terima kasih. Mungkin saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Bles. Tapi dari tanggapan Pak Fajar tadi Pak, jadi untuk kasus untuk yang dilakukan oleh DKI nggak ada Pak ya? Apa asesmen layak dapur atau peran dari dinas kesehatan nggak ada ya? Enggak ada. Jadi kita nggak ada, cuman panduannya saja Pak. Jadi hanya panduan saja dan makanannya juga makanan sehari-hari, bukan makanan pabrikan gitu lah Pak. Jadi cuman dari saya sebagai ketua komite ngontrol dapurnya tentunya tidak boleh kotor dan seterusnya gitu. Jadi kita pilih yang memang agak layak lah gitu kita ini kan. Tapi tidak seperti dapur khusus nggak ada. Tapi sanitasi higiennya kita terapin. Demikian Pak Muji. Makasih. Nah, itu anak Pak Fajar sukanya ayam Pak. Kalau dapat daging gimana Pak protes anak-anak itu? malah Ada nggak kalau kasus kejadian itu? Gimana? di sini malah kadang ini Pak, tantangannya itu saat kita harus membuat suatu menu katakanlah ya ikan gitu ya. Dan tantangannya itu kadang ada anak yang nggak suka ikan ya. Nah, itu kan di situ gimana kreatifnya tim masak atau tim gizi itu mengolah makanan supaya tidak tidak dibenci atau mungkin dirubah bentuk gitu Pak. Itu tantangannya di situ biasanya Pak. Itu Jadi dia. izin Pak Muji, Pak Fajar. Ini lebih kalau Bapak Ibu kan ngadepinnya orang normal. Kami orang tidak ya ini apa difabel. Itu bahkan berbahaya. Oh, Begitu makanannya iya tidak iya sesuai iya. bisa menyebabkan sakit. Nah, itulah Iya makanya iya. kita kumpulkan dulu. Kita inventaris siapa yang anti, kan ada yang nggak bisa makan seafood, misalnya ikan, dia akan gatal. Itu kita inventaris. Karena kami tahu benar yang kita hadapi ini anak-anak SLB. Jadi kita Oh, inventaris sampai iya akhirnya iya kita iya. dapatkan. Jadi alhamdulillah nggak ada tuh istilah tidak suka semuanya karena kita memang karena kita udah terbiasa ngadapin anak-anak kita sendiri yang memang keterbatasan ya. Jadi kita sudah buat, makanya itulah pentingnya dari awal kita sudah membuat perencanaan yang baik. Jadi nggak ada istilah suka tidak suka, semua habis makanan. Jadi kita sudah melihat memitigasi mana-mana yang boleh, mana-mana. Kalau kami lebih kepada anak-anak kita yang terbatas itu. Jadi bahaya nih. Wah, nih mereka punya ini ya. Kita pinggirkan, kita pakai ini, pakai ini, pakai. Jadi itu sedemikian rupa. Makanya ada 30 menu supaya kita bisa sesuai. Dan alhamdulillah di tempat saya yang komite sekolah saya tidak ada sedikit pun penolakan. Habis semua makanan. Gitu kan. Makasih, Pak. Siap, siap. Nggih, matur nuwun Ya, Pak Bles atas Ya, penjelasannya, Pak. siap. ya, bagus yang Pak Bles sampaikan. Ini ada dari Pak Andreas Simampura dari Minahasa Tenggara ya, kalau nggak salah ya. Terima Silakan Pak kasih. Andreas. Ya Pak Muji, terima kasih. Jadi Pak Bles pertama dia bukan sekolah umum tetapi sekolah kebutuhan khusus ya Pak.
Betul. Jadi kesulitannya double, Pak. Oh, baik, 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 baik. Jadi Ya, Pak. saya berpikir kalau kesulitannya double aja bisa sukses, apalagi sekolah biasa, kan begitu ya? Oh, gitu, Pak. Iya, iya. Ya, siap. Yang kedua, Pak, apakah saat itu juga dilakukan evaluasi efektivitas dan evaluasi kinerja terhadap pelaksana swaklola, Pak? Ya, oke. Jadi gini Pak, sebenarnya pemberian, ini izin Pak ya, saya jawab langsung Pak Muji ya. Pemberian makanan tambahannya tidak hanya di SLB, juga di sekolah umum ada juga. Gitu loh ya Pak ya. Nah, apakah dilakukan evaluasi efektivitas efisiensi? Jadi secara target kinerja, jadi tidak selampau detail kita menghitung efektivitas efisiensi karena pada waktu itu lebih kepada praktek. Itu kalau dari sudut efisien ya sangat efisien Pak. Dengan 11.800 berjalan dengan lancar, semuanya dapat makanan dengan baik, tidak ada permasalahan dibanding dengan sebelumnya waktu pakai vendor. Ada yang keracunan, betul Pak, ada yang keracunan makanan dan seterusnya. Tapi begitu swaklola tipe 4 nggak ada, karena ya Pak, karena orang tuanya sendiri yang ngasih makanan. Terus penyerapan anggaran juga benar, tidak ada kasus yang ngentit, mohon maaf ya gitu ya. Karena mereka melakukan pengawasan sendiri. Jadi sangat luar biasa, yang penting pendampingannya Pak. Jadi ahli pengadaan harus turun, kemudian juga dari dinasnya turun, ya alhamdulillah saya jadi kepala BPPBG juga kebetulan jadi pelaksana. Sebenarnya saya juga penasaran pengen tahu gitu, sehingga saya lapor sama gubernur betul-betul yang saya lakukan gitu. Dan ternyata berhasil. Dan itu bukan hanya di tempat saya, di seluruh DKI Jakarta Bapak boleh lihat, tidak ada permasalahan tentang pembelian makanan tambahan anak sekolah. Nggak ada yang keracunan, nggak ada yang terlambat, nggak ada korupsi, nggak ada. Semuanya jalan dengan baik dengan swaklola tipe 4. Tapi kalau Bapak lihat yang 2019 yang menggunakan vendor, ada yang keracunan, ada makanan basi, ada kasus korupsi. Itu luar biasa, saya juga surprise. Ternyata masyarakat itu luar biasa. Demikian Pak, makasih Pak. Demikian Pak Andres ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini ada yang chatting bertanya dari siapa nih, Bapak atau Ibu nih, Araya. Apakah penyelenggaraan swaklola boleh tidak mengambil untung? Oke, siap. Bagaimana cara memverifikasi bahwa anggaran swaklola dilaksanakan sesuai rencana atau ketentuannya? Gimana Pak Blis ini? Ya, Untuk oke. dan RAB Jadi, ini. ya, jadi gini Pak, izin. Ara ini ibu apa bapak ya, saya nggak tahu ya Pak Ara ya. Apakah penyelenggara swaklola boleh tidak? Jadi gini, tidak ada keuntungan vendor. Jadi kita misalnya begini, bikin nasi uduk di pasaran, nasi uduk berapa harganya? Misalnya 5.000. Ya udah 5.000. Kita hargain. Tapi kan proses produksi paling habisnya cuma 3.000, kan begitu ya. Jadi tidak ada lagi keuntungan di luar itu. Kita dibeli dengan harga pasar. Misalnya ayam satu potong di kantin sekolah harganya 2.000 misalnya. Ya harganya 2.000. Taman karena dia masak sendiri, tentu ada ongkos produksi yang lebih murah. Jadi keuntungannya diambil dari selisih antara harga jual dengan ongkos produksi. Dan kalau Bapak Ibu nanya, berapa sih mereka dapat, bukan honor ya, dapat kelebihan dari situ tuh sekitar per orang 200.000 Pak dapat. Jujur. Jadi mereka, emak-emak tuh senang dapat duit lagi 200.000, bisa ngasih makan anaknya dengan baik gitu. Tapi tidak ada keuntungan vendor, tidak ada. Betul-betul mereka melakukan produksi sendiri. Ada yang masak nasi, masak sayur, masak lauk, dijual, ibaratnya kita membeli sesuai dengan harga pasar setempat. Nah di situ ada keuntungan, ya itu mereka bagi-bagi. Dan rata-rata kalau Bapak Ibu nanya 200.000. Bahkan waktu kami lakukan evaluasi itu pendapatan tuh ada yang 200.000 sampai 700.000 sekali putaran. 700.000 tuh biasanya kalau komite sekolahnya kan kadang-kadang nggak mau dibagi ya, orangnya itu aja karena banyak yang sekolah-sekolah sibuk gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang levelnya menengah ke bawah itu mau, karena udah tahu nih pasti ada keuntungan lebih gitu. Bukan dia ngambil untung, tapi memang dari harga jual yang sesuai dengan harga pasar. Jadi keuntungannya di sana. Nah, mereka dibayar honor enggak ada pembayaran honor karena memang anggarannya nggak ada untuk honor. Jadi mereka cuma saya bagi tugas, nih beli nasi uduk 5.000 ya, harga di kantin sekolah 5.000. Udah. Nah, mereka bikin ongkos produksinya berapa, mungkin 3.000 atau 4.000, dia jual ke kita 5.000, tapi udah kita atur gitu loh. Nah, nanti mereka dapat untung dari situ. Dan rata-rata sekali putaran itu 200.000.
emak-emak itu ya, saya bilang emak karena pelaksananya kebanyakan emak-emak komite sekolah. Jadi luar biasa gitu. Nanti izin Pak Puji ya, karena ini besar dokumennya, nanti saya kirim pakai email deh. Mungkin akan lebih menarik kalau ngelihat dokumennya langsung gitu. Demikian, makasih. Pak Blasianda boleh tanya, 200 itu beli per orang atau per kelompok tadi? Per orang Pak, 200.000 per orang. Karena Per kita orang sekali per hari ya? Iya, kita sekali putaran itu 28 juta Pak. Kurang lebih sekitar 28 juta untuk ngasih makan 300-an orang. Kalau saya nggak salah, pokoknya gitulah kemarin sekitar itu. Kalau 300 kali 11.000 berapa ya? 40 juta apa 20, pokoknya kalau nggak salah sekitar itulah. Nanti begitu dia ini dapat 200.000 per orang. Ya, per orang. Misalnya ada 10 orang ya mereka dapat masing-masing 200.000 gitu loh. Nanti gantian lagi orang tua murid siapa lagi dapat itu sekali putaran. Kurang lebih seperti itu Pak Muji. Yang Pak Blas maksud sekali putaran tuh 1 hari ya? Iya, sekali masak Pak, sekali masak, bukan sekali putaran 1 bulan atau enggak. Per sekali masak tuh dapat 200.000. Makanya untuk ukuran ibu-ibu menengah ke bawah itu luar biasa jadi rebutan Pak, gitu loh. Jadi betul-betul bahkan saya, wah ini mereka ya mohon maaf ya, jadi agak ke politis. Mereka cinta tuh sama gubernurnya karena bisa dikasih 200.000 buat teman-teman di bawah dengan mereka memasak sendiri gitu loh, ya kan? Demikian Pak, makasih Pak. Oke Pak Blas, ini ada dari Pak Nimrod ini dia. Pak Nimrod ya. Mohon minta share contoh RAB-nya. Iya, ya. Nanti saya kirim ya, karena tadi saya coba kirim ini pakai di sharing session ini ternyata nggak bisa karena ininya terlampau besar di PDF. Nanti saya kirim ke Pak Muji ya, ke emailnya Pak Muji, saya kirim gitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya, masih. Berikutnya ada lagi dari Pak siapa ini ya? Pak Yuli. Ibu mohon izin tanya Pak berkaitan dengan pemenuhan bahan makanan jika harga pasar tradisional cenderung fluktuatif dalam waktu setiap bulannya dikarenakan kondisi cuaca dan lain sehingga terdapat perbedaan harga yang tertera dalam kontrak dengan kondisi kenyataan faktanya ini. Pada setiap sekolahnya pasarnya berimplikasi pada hasil produk makanan setiap sekolahnya. Bagaimana nih? Ya. Jadi kontraknya. Ya, izin. Pendekatannya bukan pendekatan RAB uraian, Pak, tapi kita kepada makanannya. Jadi kan memang harga pasti fluktuasi gitu loh, ya kan, pasti fluktuasi. Tetapi kita setiap melakukan pembelian makanan tambahan itu sudah kita persiapkan dulu. Oh, harga lagi naik ya, jangan yang harganya naik. Kita beli yang bukannya nggak boleh juga, boleh naik sengaja. Teman, misalnya kita nggak beli ayam dulu, oh hari ini kita ikan dulu karena harga ayam lagi mahal misalnya, kan begitu kita turunin dan sebagainya. Yang penting 11.000 itu terpenuhi bahan makanan pokoknya, ada lauk, ada sayur. Jadi itu kita selalu mengendalikan itu. Makanya itu perlu ada tim persiapan yang tahu harga pasar. Demikian Pak, makasih Pak. Ya, ini pertanyaan lanjutan dari Bilonya nih. Yang dimaksud kelompok masyarakat itu siapa? Apakah komite sekolah atau sukarelawan yang mau? Iya, betul. Tadi saya sampaikan kelompoknya adalah komite sekolah, Pak. Kalau sukarelawan tuh mereka nggak akan sanggup bertahan bertahun-tahun. Saya yakin itu kalau ini komite sekolah, jadi orang tua siswa sendiri yang kita libatkan. Jadi mereka sanggup tuh bertahun-tahun di situ. Kita nggak melibatkan LSM, tidak ada dana CSR, nggak ada Pak, murni komite sekolah. Demikian Pak, makasih. Ya, ini pertanyaan dari Pak Irwan nih. Pak Irwan bisa tampil? Minta file Pak, file dan RAB dan sebagainya bisa dikirim. Mau dicontoh. Ya, tadi saya udah coba kirim tapi nggak sanggup karena gede datanya. Nanti saya kirim by email ke Pak Muji. Habis ini segera. Oke. Berikutnya dari Pak Wahyu Magelang. Jika ada keuntungan di RAP-nya dimasukkan di mana? Bukan keuntungan ya tadi ya. Ya, jadi saya berkatakan bahwa kita tidak ada keuntungan. Itu komponen swakelola itu tidak boleh ada manajemen fee. Tetapi harganya harga pasar. Jadi misalnya nasi 5.000 ya 5.000. Makanya ongkos produksi dibuat sendiri supaya dia dapat keuntungan. Tapi kalau dia beli kepada pihak ketiga, dia pasti nggak akan dapat untung. Nah, itu kita larang. Pihak
komite sekolah harus memasak sendiri untuk menjamin kebersihan, harga dan seterusnya. Jadi tidak ada kita beli di restoran, nggak ada, masak sendiri semua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada komponen keuntungan, Pak, tapi dia dapat keuntungan dengan dia cara memasak sendiri. Demikian, makasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau harga nasi uduk 5.000 ya, Ya. itu Pak ya, Ya selisihnya. betul. Kita beli Ya, 5.000. ya. Nah, kalau dia masak sendiri kan pasti mungkin ongkos produksinya cuma 3.000 atau 4.000. Nah, di situ dapat keuntungan gitu. Tapi tidak ada manajemen fee gitu, nggak ada. Oke, ini Pak Wahyu angkat tangan, silakan Pak Wahyu. Nah, Iya. silakan, Pak. Ya Pak, jadi mohon maaf saya ini gabungnya terlambat, tapi materinya menarik sekali Pak. Siap, Tadi siap. jadi gini Pak, saya tadi kan sempat tanya lewat lewat teks kalau tidak ada keuntungan di RAB-nya. Ya. Cuma untuk penjualan itu memang Harga sesuai pasar. dengan harga pasar. Iya. Betul. Setempat ya Pak, harga pasar setempat. Setempat ya. Ya. Artinya di sini Pak, biaya produksi dengan biaya jual ada selisih. Betul. Ada selisih. Dan Ya. ini diperbolehkan ya Pak ya? Ya sangat diperbolehkan kan, memang tenaga kerjanya kita pakai komite sekolah sendiri, yang masak komite sekolah, yang belajar komite sekolah, tapi harganya kita fair, harga yang dijual di kantin sekolah. Oh gitu Pak ya. Mm-mm. Artinya kalau ada selisih lebih seperti itu Pak, harga jual dikurangi harga produksi, ini menjadi keuntungan komite sekolah sebagai pelaksana swakelola ya Pak ya? Betul. Jadi makanya pendekatan kita bukan pendekatan RAB, Pak. Jadi bukan ongkos produksinya dihitung, tapi kepada outputnya. Jadi kepada menu yang tersedia pada hari itu harganya berapa ya kita beli dengan harga segitu, gitu loh. Tapi yang karena supaya dapat untung maka mereka memasak sendiri, gitu loh. Dan itu berhasil, gitu loh. Jadi kita nggak pusing ngitung-ngitung harga cabai berapa, apa nggak ada Pak. Kita udah pokoknya nih nasi uduk. Menunya nasi uduk hari ini, tempe, tahu, ikan, harganya berapa, ya udah segitu kita bayar. Gitu loh Pak. Ya, ini sebenarnya pengen banyak tanya, tapi saya mengikuti dulu aja Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada dari siapa nih? Pak Araya lagi ya? Mohon dapat dibagikan contoh ya, nanti akan dikasih ya. Iya, ada pasti saya kasih. Tadi saya coba kirim nggak bisa. Berikutnya, apa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut? Hubungan interpersonal antar anggota pelaksana swakelola. Ya, selalu ada lah dinamika itu. Iya, pasti Pak, karena tadi itu ada yang bukan dapat untung ya, dapat dia dari sebenarnya jualan lah istilahnya gitu ya. Itu nanti dia terus nih misalnya kita harus secara adil membagi tugas gitu lah Pak, gitu, membagi tugas untuk memasak dan seterusnya gitu lah Pak. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Ini dari Bu Intan mungkin ya. Tanya mengenai menunya dibuat di awal perencanaan atau menu dibuat per bulan atau bagaimana nih? Ini menu. Jadi menu itu ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, ada 30 menu. Ya, termasuk kandungan gizinya. Kita suruh milih dari situ gitu. Dan menunya adalah menu-menu yang nggak ada tuh spaghetti, nggak ada makanan yang sehari-hari, yang layak dan sehat gitu loh ya. Jadi kita orientasinya cuma tinggal ke sana, dan itu sudah di awal kita dikasih kebebasan untuk memilih. Kenapa memilih? Itu tadi untuk mengantisipasi fluktuasi harga. Misalnya harga ayam lagi naik, ya kita jangan pakai ayam, kita ganti ikan, kita ganti telur dan seterusnya. Nanti kalau ayamnya lagi bagus, baru kita masuk ke itu. Jadi pilihan menu itu yang menjadi orientasi kita. Demikian Pak, makasih Pak. Berikutnya dari mungkin Pak Arsan, di RAB ada upah tukang masak. Upah tukang masak ada nggak? Ya, nggak ada upah tukang masak karena kita outputnya tidak berurai sampai tukang, enggak. Kita outputnya adalah harga makanan per porsi, begitu. Ya, jadi bukan upah tukang masak, bukan beli panci dan sebagainya Enggak, Pak ya. Betul. Nasi uduk 5.000, itulah 5.000 terserah ada. Betul. Kosnya 3.000 atau 4.000 begitu Pak mungkin. Silakan. Ya, semakin dia efisien semakin baik kan begitu Pak. Ya. Berikutnya dari Pak Nimrod lagi, di DKI untuk makan gratis yang sekarang menjadi proyek nasional. Apakah mengadopsi swakelola tipe 4? Ya, Karena sudah pengalaman mulai makanan anak berhasil di DKI.
Iya, ini jawabannya sulit nih. Yang pasti kalau proyek makan bergizi gratis tidak mengadopsi sampai hari ini program PMTAS kita. Tetapi Pak Gubernur sekarang punya komit mau bikin sarapan gratis. Jadi nanti menambal pelaksanaan makan siang gratis yang dari pusat, kita pakai sarapan gratis dari APBD. Nah, sarapan gratis kita pakai PMTAS. Saya tidak dalam kapasitas menilai keberhasilan makan siang gratis ya. Izin Pak, jadi saya gak mau komen untuk itu gitu. Makasih. Ya, jadi dari KI kemudian bisa double ya, sarapan dan makan siang nih. Ya, dapat 2 Pak. Jadi dia Dapat dapat dua 2. ini. Jadi itu untuk sebenarnya karena gini loh, pada prakteknya itu makan bergizi gratis itu kalau boleh saya lihat nggak semuanya dapat Pak. Jadi sekolah kita tuh ada 2.000 sekolah ya dari TK sampai SMA, nggak semuanya dapat. Makanya kita masuk sarapan gratis yang memang udah berjalan selama ini melalui PMT. Mungkin karena anggaran atau apa, nggak semuanya dapat. Makanya kita masukin. Kalau dapatnya double ya nggak apa-apa buat anak-anak kok, tambah sehat gitu loh ya kan, dapat sarapan, dapat makan. Itu Pak, makasih Pak. Berikut lagi dari Pak Andreas lagi, berapa persentase uang muka atau tadi termin sebelum pelaksanaan tadi ya, pelaksanaan sekolah yang dapat dibayarkan, Ya. dan bagaimana mekanisme pembayaran revolver, apa pengisian berulang lagi ya untuk apa Iya, ya. cash flow-nya lah gitu maksudnya, Ya, ya, ya. dikatakan belanja setiapnya. Ya. Jadi kita pengisian cash flow kita tuh per bulan Pak, per bulan. Jadi kita misalnya sebulan kebutuhan biaya berapa ratus juta itu diisi. Langsung kita jalanin. Jadi sebelum habis ya seminggu menjelang mau habis kita udah bikin laporan diisi lagi. Jadi siapa yang nggak bikin laporan ya nggak diisi. Itu semacam pengendalian. Tapi kata-kata ngisi itu. Jadi kita kasih uang, bukan uang muka ya, uang pekerjaan sebulan ke depan melalui rekening komite sekolah dan jalan. Sebab kan mereka modal dari mana? Apalagi orang tua siswa yang menengah ke bawah kan nggak punya duit ya istilahnya ya. Jadi kita masukin ke rekening sekolah untuk sebulan ke depan. Gitu. Demikian Pak, makasih. Ya, Pak Bles, ini kan ada komite sekolah dan ada struktur pengurusnya. Apakah komite sekolah dengan struktur pengurusnya ini ketika ada kegiatan makanan tambahan ini mendapat honor nggak? Oke. Ya itu tadi saya katakan kita tidak ada honor Pak, kita volunteer ya kan. Jadi kita nggak ada honor. Ya yang bekerja dapat duit dari tadi harga pasar. Jadi kita gak, ya karena kita kan udah tahu kita dikukuhkan sebagai komite sekolah, emang nggak ada yang gaji kita dari siapa kan begitu ya. Nah ini sebagai pekerjaan tambahan bagi kita dan tidak ada honor. Nah honornya dari mana? Mari terlibat ikut masak, nah dapat tuh di situ gitu loh. Demikian Pak, makasih Pak. Ya ini dari Pak Arsan ini. Berarti pelaksana sekolah dipilih yang terlibat ya, tidak ada upahnya ya, upah diambil dari selisih harga. Betul, dari harga pasar setempat gitu loh. Ya, jadi kalau kita ikut-ikut ngangkat gas 3 melon, masang-masang ya dapat dari situ lah. Dapat, nanti ada hitungan sendiri antara mereka tuh Pak. Waktu kita mendistribusikan ada yang masak, ada yang mendistribusi, ya kan? Datang ke kelas itu lumayan itu turun naik tangga. Nah itu nanti ada hitungan mereka. Yang pasti saya bayarnya sesuai dengan harga kantin sekolah gitu. Jadi nanti mereka ngatur sendiri. Dan ternyata 200.000 sekali putaran itu. Ya, Pak Nasir, ada pertanyaan? Siap melaksanakan kegiatan? Pak Nasir, bisa dibuka suaranya? Siap? Mantap, siap laksanakan Pak Bles. Materinya cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Itu dibagi berapa putaran Pak Bles di pengalaman sekolah tadi? Dari 2019 sampai 2023 Pak. Ada berapa grup kelompok masak? Oh biasanya sebulan tuh 3-4 kali. 3-4 kali Pak, 3-4 kali. Ganti-gantian gitu loh. Tapi sayanya nggak ikut karena saya nggak masak. Saya cuma volunteer doang mengatur manajemen gitu loh. Jadi ini mengatur arus lalu lintas supaya jangan terjadi keributan. Kan ibu-ibu tahu sendiri kan Pak, curiganya gede Pak. Yeah. Tapi ada keuntungannya juga. Jadi mereka yang tidak ahli pengadaan ya kita terlibat. Dengan ini mempraktekkan juga tahu oh ini harus begini. Dan jalan, alhamdulillah jalan Pak. Bagus. Ya, jadi kira-kira ada 4 grup ya di sekolahnya tadi. Ya, setiap bulan itu ada 4 grup kurang lebih.
Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Ya, siap. Dan oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Apakah pernah audit dari APIP atau BPK RI yang pelaksanaan kegiatan ini? Gimana, Pak? Ya inilah nih. Temuan audit gimana, temuan audit? Iya. Jadi ini mindset kita mesti kita rubah ya, Pak. Audit tuh ada, tapi di tingkat dinas. Jadi kami BPPBJ dengan inspektorat, dengan dinas pendidikan, dengan dinas itu melakukan turun ke bawah, kita melihat. Tapi ya audit itu juga lihat sesuai dengan ketentuan pasar. Begitu pasarnya terpenuhi ya nggak usah dicari-cari masalah lagi. Jadi nggak seperti ya kalau pegawai negeri melakukan Pak, ini mas santai aja gitu loh. Yang penting output nasi uduk 5.000, oke udah 5.000 gitu loh. Nggak ada juga siapa yang mau mencuri dengan 11.000 kan nggak mungkin gitu loh. Jadi alhamdulillah lancar Pak. Dan duit tidak ada di tangan orang per orang. Duit itu masuk di rekening. Dan ada pertanggungjawabannya. Sebab kalau nggak ada pertanggungjawaban, tidak akan dapat di putaran-putaran selanjutnya gitu. Jadi cukup ini. Jadi efektif banget pengawasan oleh masyarakat. Kemudian nanti APIP cuma ngelihat administrasinya. Dan alhamdulillah berhasil administrasinya nggak ada permasalahan karena semuanya kita buat clear gitu dengan tadi pedoman teknis dari dinas pendidikan. Demikian Pak, makasih. Ya, ini maksud pertanyaan tadi Pak, dari audit APIP dan sebagainya. Itu tadi kan harga satuan 11.800. Loh, kok Ya. harganya 7.000 semuanya, harga modalnya semuanya. Itu kan untungnya melebihi 10%. Kita nggak, itu tadi saya bilang tidak menghitung dari uraian, tapi dihitung dari harga makanan sesuai dengan pasar gitu loh. Jadi tidak ada untung Pak kalau kita lakukan di luar, pasti rugi gitu loh. Dengan 11.000, mohon maaf ya, 11.000 di Jakarta bisa dapat apa? Nggak mungkin. Tapi dengan kita masak sendiri malah dapat gitu loh. Dan kelasnya ini. Jadi saya melihat selama 4 tahun pelaksanaan malah bagus banget gitu loh. Jadi nggak ada saling kecurigaan. Memang cuman segitu mau dibilang apa gitu. Beda kalau misalnya kalau kita pegawai negeri menganggarkan 45.000 tapi mutu makanan jelek. Ini enggak, karena kita masak sendiri gitu loh. Jadi luar biasa lah bagusnya gitu. Demikian Pak, makasih. Jadi nggak ada isu ini untungnya melebihi 10% ya? Nggak ada Pak. Jangankan ngomong begitu, meriksa pun nggak berani Pak ngomong begituan. Nggak tega ya? Nggak bakalan. Kita aman Pak. Bahkan ya partai politik di DPRD nggak berani nyenggol, nggak berani intervensi. Aparat penegak hukum nggak berani nyenggol. Dinas pendidikan dan nggak berani. Karena apa? Ini isunya langsung ke masyarakat akar rumput Pak. Begitu dia macam-macam bisa bahaya. Jadi ngeri Pak. Mohon maaf ya, secara politis kuat banget dengan menggunakan swaklola tipe 4 ini gitu. Tapi penting itu pendampingan gitu. Dan kita nggak megang duit. Ya mungkin mohon maaf juga karena di DKI gaji itu udah pada cukup. Jadi pegawainya juga nggak nyenggol-nyenggol ke sana gitu. Demikian Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat bahwa kegiatan makan ini untuk anak sekolah ini bisa banyak pilihannya ya. Bisa melalui penyedia, bisa melalui swaklola, dan sebagainya. Jadi jawabannya nggak tunggal. Mungkin optimasinya untuk DKI ini cocok dengan swaklola tipe 4. Oke, betul. Ples, kita sudah Ya, sesi siap. akhir mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi. Siap. Mungkin, Ples, bentar saya lihat dulu. Satu lagi ada nih. Bisakah dikatakan padat karya? Ya ini modelnya sih bukan seperti padat karya yang lain, enggak Pak. Jadi ya ini swaklola tipe 4 sesuai dengan PLKPP nomor 3 dari 2021. Jadi ketentuannya itu kita ikuti. Demikian Pak, makasih. Oke, karena sudah nggak ada lagi pertanyaan, mungkin Pak Belesmianda bisa memberikan testimoni atau pernyataan kesimpulan kegiatan ini. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Muji. Jadi saya malah kalau lihat makan bergizi gratis ya, ini kalau boleh ini, sebaiknya jangan dipusatkan Pak. Kejadian di Jakarta saya lihat tuh kemampuan dapur umum hanya 3.000. Sekali praktek 3.000 dos. Padahal sekolah di Jakarta ada 2.000 Pak. Jadi kalau kita bagi itu 2.000 kali 3.000 ada 6 juta porsi. Sanggup nggak dapur umum? Nggak akan sanggup. Kalau nggak didistribusi kepada masing-masing satuan terkecil. Dan kalau itu digabung menjadi dapur umum, distribusinya apa itu udah terjadi, repot Pak. Tapi kalau di sekolah kan gampang Pak, cuman 100 porsi, 300 porsi itu kecil Pak, bagi 10 orang udah gampang. Jadi mungkin tata kelola. Nah, bagaimana yang perlu diperbaiki rantai pasok.
Jadi misalnya kita kerjasama dengan DKPKP, kalau di DKI itu Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kita kan punya RPH, punya tempat pelelangan ikan, punya urban farming. Mungkin itu bisa di rantai pasok. Wah, harganya akan lebih murah lagi kalau kita bisa lakukan itu. Ini kebetulan kita beli di pasar tradisional ya. Nah, tapi kalau bisa di rantai pasok atau yang lebih ini lagi dikonsolidasi di pasar induk. Nah, cuman siapa yang mengkonsolidasi belum ada sampai hari ini. Kalau dikonsolidasi di pasar induk bisa lebih murah lagi jatuhnya gitu loh. Kita kan punya PD Pasar Jaya, tapi kita belum sampai ke sana. Belum sampai uji cobanya sampai ke konsolidasi terhadap rantai pasok. Termasuk untuk seandainya mau ada subsidi pangan gitu ya, kalau kita ada KJP ini, misalnya harga ayam pasaran 30.000 dengan ini kita bisa beli harga 20.000, yang 10.000 misalnya subsidi dari Pemda DKI, itu bisa-bisa aja gitu loh, karena kita punya RPH, rumah potong hewan, jadi kita bisa beli langsung gitu loh. Nah itu yang mungkin ke depan kalau kita mau lebih perbaiki ya, itu sistem itu. Cuman itu tadi saya katakan, kalau pakai vendor sudah pasti ada manajemen fee sekitar 10-15%. Nah itu sudah artinya kalau dia harganya 10.000 berarti sudah 9.000 atau 8.000 cuman. Tapi kalau dia swaklola kan full, harga 10.000 ya 10.000 yang kita berikan ke masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Demikian yang disampaikan oleh Pak Blaise Mianda, kita semua atas nama pribadi, mungkin juga atas nama teman-teman, kita mengucapkan terima kasih pada Pak Blaise Mianda. Jarang orang yang bisa senang membagi-bagi pengalamannya, sehingga nanti kita semakin yakin dan melaksanakan proses-proses yang kita akan lakukan. Demikian, terima kasih kembali pada Pak Blaise Mianda dan teman-teman semuanya. Silakan absensi ya sebelum meninggalkan forum ini. Setelah absensi, kita bisa meninggalkan forum ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi nanti di hari Jumat. Terima kasih, kita bisa meninggalkan forum. Ya. Oke, makasih Pak. Salam.